Jadi perbedaan keutamaan antara umat Nabi Muhammad dengan umat Yahudi. Kalau umat Yahudi dulu Pak, kalau mereka berbuat dosa, kalau mereka berbuat dosa, itu dosanya dicatat Pak. Jadi sekampung misalkan melakukan perbuatan dosa, ataupun di lingkungan tersebut ada satu orang melakukan dosa, itu ditulisin dosanya dan ditempelin depan pintu rumah. Bayangin kalau misalkan ini dilakuin sama rukun tetangga Pak, sama Pak RT di rumah kita, sama Pak RW kita, pasti RW sama RT sibuk tuh, ya kan? Bisa-bisa antara warga ikut, satu sama lain saling nulisin dosanya tetangganya. Orang-orang Yahudi saat itu syariatnya, ya kan? Ketika mereka berbuat dosa, orang lain harus tahu. Tapi keutamaan yang didapatkan oleh umat Nabi Muhammad SAW luar biasanya. Man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Ini ibadah kita umat Nabi Muhammad. Kalau ada yang berbuat dosa, berbuat kejahatan, berbuat kezaliman yang merupakan aib, ya kan? Yang merupakan aib. Misalkan seseorang melakukan perzinahan, nauzubillah, ya kan? Perzinahan. Bagaimana caranya kita yang mendengar stop untuk tidak menceritakan kepada orang lain, dan pelakunya tersendiri pun dilarang untuk menceritakannya kepada orang lain. Dia harus menutup, karena Allah sudah berusaha menutup aibnya, tapi dia mencoba membuka aibnya sendiri. Terkadang sekarang banyak Pak, gak perlu nunggu orang lain ceritain aib dia sendiri. Dengan maraknya dengan sosial media yang kita pakai saat ini, terkadang orang kebablasan. Orang-orang saat ini akhirnya dengan enjoy-nya dia menggunakan sosial media, ya kan, sharing secara personal privasi dia menceritakan bahwa saya telah melakukan perbuatan dosa A, B, C, D dan sebagainya. Padahal tersebut dikatakan al-istighalu bi uyubil khalqi, ngurusin dosa orang lain aja, buka aib orang lain aja dapat menggugurkan atau mengikis pahala dia sendiri, apalagi dia menceritakan dirinya sendiri. Nah, ini maka luar biasa umat Nabi Muhammad, ya kan, mendapat keutamaan. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka nanti di akhirat dan di dunia pun, sebelum sampai akhirat, Allah tutup aibnya baik di dunia maupun di akhirat. Ini yang pertama Bapak sekalian. Kemudian yang kedua yang dapat merusak amal ibadah kita ialah qaswatul qalbi, kerasnya hati. Keras hati ini bukan berarti ditampol kena ulu hati gak sakit, bukan, ya kan? Bukan hati kita keras, wah sampai pisau gak nembus, bukan. Kerasnya hati ini disebabkan beberapa faktor. Yang pertama, ya'kul rizqa, dia makan rezeki yang Allah berikan, wala yashkuru, tapi dia gak bersyukur. Allah kasih rezeki kepada kita, ya kan? Entah itu harta, entah itu keturunan, entah itu istri yang salehah, entah itu kesehatan, tapi gak bersyukur. Salah satu faktor yang dapat merusak hati kita dan membuat menjadi keras dan enggak mau, kalau hati udah keras gak bakal keterima lagi itu hidayah dari Allah, maka itulah yang menjadi faktornya bahwasanya hati akan menjadi keras, dan ketika hati keras menjadi salah satu sebab amal ibadah pun menjadi rusak. Ini yang kedua. Yang menjadi hati keras juga bukan hanya makan rezeki gak bersyukur. Sering ngelihat orang meninggal, mendapatkan informasi orang meninggal, ya kan? Tapi tidak menjadikan kematian pelajaran baginya. Itu juga menjadi faktor. Kemudian yang ketiga ialah hubud dunia, cinta dunia. Gak salah Pak kita cinta dunia Pak. Yang salah itu ketika cinta dunia itu melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam firman Allah, wa badai fi ma ataqaw darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Itu tetap ketika kita hidup di dunia, bahkan Allah mengajarkan kepada kita untuk membagi, jangan melupakan urusan terhadap dunia. Karena dari dunia itu kita juga bisa sampai ke akhirat. Tapi dengan dunia yang Allah hadirkan kepada kita, jangan sampai kita melupakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka luar biasa. Dengan tadi ya, azan zuhur, sebelum azan zuhur aja luar biasanya para staf di sini sudah standby untuk menyiapkan diri untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Ini menjadi bukti bahwasanya ini urusan dunia, ya kan? Tapi untuk urusan akhirat nggak dilupain. Ini kan menjadi bukti bahwasanya wa batagi fi ma ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Akhirat dan dunia pun juga terbagi. Ini menjadi hal yang luar biasa. Nah, ini menjadi catatan yang sangatlah penting bagi kita. Kemudian yang keempat ialah tulul amal, panjang angan-angan. Nah, ini juga sama sebenarnya dengan buku dunia, cinta dunia. Tulul amal itu kita terlalu banyak berspekulasi, kita terlalu banyak berangan-angan mengatur duniawi.
saya bakal A, B, C, D dan sebagainya, tapi kewajiban kepada Allah dihilangkan. Saya harus mendapatkan ini, tapi segala cara yang haram pun disikat. Nah, ini nggak boleh, ya kan? Sedangkan kata Allah, mohon maaf, sebab dikutip oleh Imam Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam menjelaskan, ijtihaduka fima dominaka wa taksiruka fima talaba minka dalil intimas basirati minka. Kita kalau misalkan Pak usaha capek banget ngejar duit, ya kan, ngejar harta pagi siang malam, padahal rezeki udah Allah jamin. Wa taksiruka fima talaba minka, dan kelalaian kamu atas yang udah Allah wajibkan. Sholat ini wajib nih, ditinggalin ke sholat 5 waktu, padahal udah diminta sama Allah buat melaksanakan sholat. Gara-gara saya nggak sholat nyari duit saya. Nah, dikatakan bahwasanya ketika seseorang meninggalkan kewajiban karena mencari harta, dalilul intimasi basirati minka, bukti bahwasanya mata hatinya telah mati. Nah, ini nggak perlu berkaca atau melihat orang lain, kita berkaca kepada diri sendiri. Kira-kira kita kalau misalkan sholat 5 waktu ditinggalin, hati kita gelisah atau tenang-tenang aja? Kalau tenang-tenang aja berarti udah ada sedikit benih-benih bahwasanya hati kita mulai mati. Ketika kita mulai gelisah, ketika urusan akhirat kita tinggalkan, kita gelisah, maka buru-buru bertobat kepada Allah, karena itu hidayah sudah yang menghampiri kita. Baik Bapak-Bapak sekalian, kemudian yang keempat, yang kelima ialah qillatul haya, sedikit rasa malu. Yang tadi disampaikan juga al-istighfar bil khalqi masih sama dengan qillatul haya, sedikit rasa malu. Orang gak malu mengumbar aib di sosial media, orang gak malu mengumbar aib saudaranya. Jangankan saudaranya, istrinya yang tidur sekamar sekasur, yang gak malu menceritakan kekurangan istrinya di depan orang banyak. Aib-aibnya yang bisa hanya suaminya yang tahu, dia ceritakan. Begitu juga istri, suaminya punya aib, diceritain ke halayak orang banyak. Hal tersebut qillatul haya, sedikitnya rasa malu. Apalagi kalau misalkan kita melakukan hal-hal yang tidak senang dan sebagainya, dengan entengnya kita memamerkan kepada orang lain, apalagi kan kalau ngobrol, saya udah ini dan sebagainya, menceritakan hal-hal yang perbuatan dosa tapi bangga. Sedikitnya rasa malu dikatakan dapat merusak amal ibadah kita. Dan yang terakhir Bapak-bapak sekalian, zulmun la yantahi, kezaliman yang tiada henti. Ini kita di tahun yang baru ini, di momentum yang luar biasa, masih di bulan Muharram, masih mencium aroma-aroma tahun baru Hijriah dan baru Islam. Zulmun la yantahi, terkadang kita juga masih sama sulit untuk meninggalkan kezaliman, baik menzalimi diri kita sendiri ataupun menzalimi orang lain. Masih terus menerus kita berusaha untuk mengikis, meninggalkan kezaliman tersebut, dan mungkin dengan istiqomahnya kita meninggalkan sedikit demi sedikit kezaliman yang ada dalam diri kita, Allah limpahkan rahmat kepada kita, taufik dan hidayahnya, sehingga tidak dapat merusak amal ibadah kita. Bapak-bapak sekalian, tidak banyak yang saya sampaikan, dan sebagai penutup yang tadi apa yang saya sampaikan menjadi pelajaran bagi kita semua. Ini ada kalimat yang luar biasa dari Sayyidina Umar bin Khattab. Dalam bahasa Indonesia saya tulis, aku mengamati semua sahabat dan tidak menemukan sahabat yang lebih baik daripada menjaga lisan. Karena lisan ketika Allah hadirkan kepada kita, kita bisa berbicara, ya kan? Khairul a'mali ilallah antamuda wa lisan karatun min zikrillah. Lebih baik lisan itu kita pakai untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kita harus menggunjing, menyakiti sesama lain. Maka dari itu kata Umar bin Khattab, sahabat yang paling baik adalah menjaga lisan. Banyak sekali peperangan terjadi di mana-mana, perselisihan antara tetangga, antara saudara, berawal mulanya dari lisan. Kemudian aku memikirkan tentang semua pakaian, tetapi lebih menemukan pakaian yang lebih baik daripada takwa. Kita berdoa, ya kan, agar kita senantiasa diberikan ketakwaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ketakwaan itu nggak tiba-tiba datang, ya Pak. Kita mengukur bagaimana kita bisa menjadi hamba yang lebih baik. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah melihat hati kita, ya kan, seberapa hebat, seberapa kuat kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian aku merenungkan tentang segala jenis amal baik, namun tidak mendapatkan yang lebih baik daripada memberi nasihat baik. Dan ini kita sama-sama menasihati satu sama lain. Tadi di awal saya sampaikan,
Tidak ada niat dalam hati saya mengajari bapak-bapak sekalian, karena dilihat tuh yang itu masih muda kayaknya. Dan takutnya udahlah jadi dengerin. Saya lebih tua, perjalanan hidup saya sudah lebih dulu daripada yang ngomong. Nah, maka dari itu pada kesempatan kali ini kita saling menasihati satu sama lain. Kemudian yang terakhir, tapi tidak menemukan rezeki yang lebih baik daripada sabar. Ini sabar luar biasa. Kalau kita mengartikan sabar hanya sabar ketika mendapatkan musibah, itu tingkatan sabar paling rendah, Pak. Karena sabar itu terbagi menjadi 3. Ada mengatakan menjadi 4. Sabar ketika kita melakukan ketaatan. Kayak sekarang ini kan, kajian makan siang, kajian makan siang, kan? Bingung di pikirannya. Ya, ketika kita berusaha untuk bersabar untuk ngaji, alhamdulillah insya Allah menjadi tingkatan pertama bisa mengikuti sabar yang pertama itu. Ketika kita mampu melewati ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk ketaatan. Aduh, nanggung kerjaan, tapi sholat zuhur tinggal 10 menit lagi nih waktunya. Wah, ya kan? Terus kemudian juga sabar ketika kita meninggalkan kemaksiatan. Kan kalau misalnya meninggalkan itu lagi asik-asiknya gibah, teman gibah, tahan, jangan ikut. Itu menahan kemaksiatan, sabar meninggalkan kemaksiatan. Dan yang terakhir tadi, sabar ketika kita mendapatkan musibah, itu menjadi dasar ataupun tingkatan dasar dalam bersabar. Terkadang kita berpikir sabar itu ya dalam hal musibahnya, padahal enggak. Sabar itu ya tingkatannya masih berlapis-lapis. Yang paling tinggi itu ketika kita mampu bersabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin cukup sekian yang saya bisa sampaikan. Saya serahkan ke MC, ke Pak Ustaz Budi. Kurang lebihnya mohon maaf. Fa'alana Fakihna dana wa qarabati dinina ma'a ahli kutil sadaqat wa muwaffiq ila aqwali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah kita menyimak kajian hari ini tentang tahun Hijriah, introspeksi diri, pada para bapak ibu yang mau menambahkan atau bertanya, kami persilakan. Dipersilakan bapak ibu. Ada mananya? Ready mungkin? ID biasanya nanya. Kayak ID. Boleh tak tanya aja ID. Ini kalau saya nggak bisa jawab dibantu sama kelompok sekalian ya. Tapi di luar konteks ya tadi. Boleh ya. Saya mau menanya Ustaz, waktu pendidikan di Mesir ya tadi ya. Iya. Itu jurusannya apa? Kedua berapa lama Tan? Masya Allah. Iya. Itu aja kayaknya saya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kalau gitu Pak, karena terkenal berapa lama? Makanya banyak teman-teman yang kuliah itu S1 sampai puluhan tahun Pak ada ya. Alhamdulillah Pak, saya berangkat ke Mesir itu tahun 2014 mendapatkan beasiswa dari pesantren. Nah, tapi hanya pemberangkatan saja di 2014 karena saya tuh diseleksi Pak. Mau ke Jakarta aja diseleksi dulu karena teman-teman dari 150 orang tuh kalau ke Jakarta semuanya, wah ini gak sehat nih, sepi pesantren. Akhirnya hanya 16 orang yang di Jakarta, di Jakarta tuh saya. Saya ngambil tesnya di Jakarta, alhamdulillah dari 16 orang di pesantren saya lulus 8 orang, 4 putra, 4 putri. Di sana akhirnya dapat beasiswa dari Bezakat Kuwait karena posisinya saat itu pesantren hanya memberikan beasiswa pemberangkatan aja. Akhirnya di sana saya cari beasiswa lagi, alhamdulillah dapat beasiswa Bezakat Kuwait. Selesai kuliah tepat waktu di tahun 2019. Alhamdulillah pulang ke Indonesia 2019 akhir. Jadi saya mengabdikan diri di pesantren selama setahun. Pesantren saya dulu SMA. Kemudian saya jadi pesantren yang deketan Depok lah, yang dapat di Sentul, di Ihsan Cendekia. Di Ihsan Cendekia akhirnya setahun kurang lebih, karena saya pengen merasakan dunia luar lah. Saya merasakan dunia malam, masa dunia malamnya bukan dunia malam yang ini ya. Dunia malam ini biasanya malam tuh ada pengajian di rumah gitu kan. Saya bisa berbaur dengan masyarakat. Akhirnya saya keluar di 2022 itu Januari saya ngajar di Cibinong. Akhirnya ngajar SD dan SMA di Cibinong. Tapi alhamdulillah ternyata di pertengahan ngajar di Cibinong itu ada tawaran beasiswa di UI 3 Pak. Ini UI 3 ini mungkin bukan UI cabang 3.
yang baru nih di Depok Pak, Universitas Islam Internasional Indonesia itu. Nah itu alhamdulillah saya keterima di sana sekarang. Sekarang keterima di sana Pak, alhamdulillah semester 3. Mohon doanya semoga tahun depan selesai karena mulai proposal tesis nih. Bingung bahas apa. Mungkin itu Pak, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sama-sama. Baik, jawab kajian. Mungkin Pak Maruf boleh? Saya tak mewakili. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan Ustaz, kan tadi salah satu yang menyebabkan rusaknya ibadah itu panjang angan-angan. Sementara kalau kita itu dituntut untuk merencanakan sesuatu sampai sejauh mungkin gitu. Gimana itu Ustaz? Antara ini apakah angan-angan atau perencanaan itu apa ya? Mendeskripsikannya Iya, gimana? siap. Terima kasih. Sama-sama Pak. Imam Ibnu Athaillah dalam ketika ini luar biasa pertanyaan Pak. Jangan-jangan pas dengar gini disuruh buat proposal rencana pekerjaan, udah serahin aja sama Allah. Gak boleh banyak angan-angan kita. Padahal sekarang memaknai tadi kan. Ini maksudnya dalam urusan beliau ini dijelaskan arih nafsaka minat tadbir fama qama ghairuka anka la takum bi nafsi. Terkadang banyak yang kita berangan-angan tapi malah membuat kita lalai kepada Allah, itu yang dilarang. Jadi kita misalkan merencanakan hal seperti ini. Pokoknya gimana caranya bulan Desember harus dapat uang sekian miliar. Nah, banyak angan-angan dia mengatur semuanya. Dalam konteks tersebut dia meninggalkan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala tadi, ijtihaduka fima dominalaka. Usaha dia atas apa yang sudah Allah jamin, wa taksiruka fima talaba minka, dan kelalaian kamu atas kuda yang Allah tuntut buat kamu, yaitu melaksanakan kewajiban sholat misalkan. Dalilun